Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, saya sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada diri saya pribadi, baik kenikmatan iman, kenikmatan Islam, ataupun kenikmatan kesehatan, dan tidak lupa kenikmatan kesempatan, karena pada hari ini saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat sebuah channel YouTube yang insya Allah akan saya isi dengan sebuah kajian-kajian ilmiah dengan ilmu pengetahuan tentang agama yang sesuai apa yang saya pahami dan apa yang saya pelajari. Untuk konten yang pertama kali akan saya bahas ini adalah terkait Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah. Keistimewaan yang terkandung di dalam bismillah dan sebuah kisah yang menarik yang membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, untuk mengawali konten saya ini, saya akan mengisinya dengan keterangan sebuah keistimewaan yang terkandung di dalam Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah. Kenapa saya mengawalinya dengan membahas Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah? Ini karena saya membaca beberapa kitab, diantaranya ini adalah kitab Al-Kawakibud Durriyah. Ya, memang pada dasarnya kitab ini menjelaskan tentang ilmu nahwu, ilmu gramatika Arab. Tapi di pembukaannya, di mukadimahnya, ini membahas tentang bismillah terlebih dahulu sebelum nanti masuk ke pembahasan nahwu. Jadi saya kutip di kitab Kawakibud Durriyah ini ada keterangan seperti ini. Kenapa ini? Alasan kenapa saya mengawali konten saya ini dengan bismillah atau membahas Bismillahirrahmanirrahim. Dalam qauluhunya, Bismillahirrahmanirrahim, iftatahal musannif biha kitabahu iktidaan bil kitabil aziz alladhi wal Qur'an bal wa jami'ul kutub as-samawiyah. Uftutihat bi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Kiai Musannef, tidak hanya musannef ini sebenarnya, tidak hanya musannef atau pengarang kitab Kawakibud Durriyah, tapi kitab-kitab yang lain juga pasti mengawalinya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang menginduk pada kitab induknya, yaitu kitab suci Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Bahkan tidak hanya Al-Quran saja, seluruh kitab yang Allah turunkan, samawiyah itu berarti kitab-kitab langit yang Allah turunkan kepada para nabinya. Nanti saya bahas ada berapa jumlah kitab yang Allah turunkan kepada para nabi, kepada para rasul. Untuk yang pertama ini, yang pertama dulu. Jadi semua kitab, tidak hanya Al-Quran, ini pasti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada sebuah hadis mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta ainaqisun ghairu tamin fayakunu qalilal barokah. Jadi setiap sesuatu perkara, sesuatu hal yang bernilai positif dan tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka jelas tidak mungkin bisa sempurna. Artinya apa? Artinya perkara itu sebaik apapun perkara itu, dari bentuk fisiknya baik, dari bentuk kegiatannya baik, tapi tidak diawali dengan bismillah, jelas barokahnya sedikit, intinya begitu. Atau kurang sempurna, tidak bisa sempurna, intinya begitu. Nah, untuk keistimewaan daripada bismillah sendiri, ini yang materi yang akan saya bahas, yaitu sebuah keterangan di dalam kitab Uqudul Jain, yaitu kitab yang menjelaskan hak-hak suami istri, hak suami, kewajiban suami, hak istri, kewajiban istri. Itu ya. Kitab Uqudul Jain itu menjelaskan tentang itu. Cuma saya mengambil di bagian mukadimahnya, yaitu terkait Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah. Dalam kitab Uqudul Jain ini ada sebuah penjelasan dari Kiai Musannef, dari seorang pengarang kitabnya. Beliau mengatakan, "I'lam annal basmalah katsiratul barokah."
Man dzakaraha hasalalahul ma'mul wa man wadhaba 'alaiha hadzabil qabul. Jadi ketahuilah, kata Kiai Musonifnya, kata pengarangnya ini, ketahuilah bahwa di dalam basmalah atau di dalam ucapan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini terdapat atau mengandung banyak sekali barokah. Barang siapa yang mengistiqomahkan, melanggengkan membaca Bismillahirrahmanirrahim menjadi rutinitas, baik setelah sholat atau dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari, mau makan Bismillah, mau menutup pintu Bismillah, mau tidur Bismillah, pokoknya sesuatu kegiatan-kegiatannya itu diawali dengan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, maka apa yang dia inginkan, apa yang ingin dia kerentek di dalam hati ini pengen tercapai, pasti akan terkabul atau tercapai. Itu bibarokati Bismillah, dengan barokahnya Bismillah. Qila innal kutubal munazzalah minas sama ilal ardi mi'atun wa arba'atun. Jadi ada sebuah makalah, bukan makalah sih, ada sebuah pendapat, ini cuman yang mengatakannya tidak diketahui siapa namanya. Jadi ada ulama yang pernah berkata begini, kitab-kitab yang telah Allah turunkan dari langit kepada para nabinya ini berjumlah 104. 104 ini nanti dibagi antara suhuf dengan kitab. Pembagiannya bagaimana? Suhufu Syith situn, wa suhufu Ibrahim salasun, wa suhufu Musa qabla Taurah asyrotun. Jadi dari 104 ini nanti kan saya bahas dulu ya, saya bagi dulu. Untuk 60 suhuf, bukan kitab ya, suhuf itu berarti beda dengan kitab. Untuk 60 suhuf ini diturunkan kepada Nabi Syith. Kemudian 30 suhuf diturunkan kepada Nabi Ibrahim, dan 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat. Berarti jumlahnya berapa? 60 tambah 30, 90 tambah 10. Jadi jumlahnya 100 ya. Sisa 4. Sisa 4 itu berarti Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Ya, jadi jumlahnya adalah 104. Wa ma'ani kullil kutub majmu'atun fil Quran. Dan dari semua kitab yang telah Allah turunkan, baik berupa suhuf ataupun memang bentuk kitab, ini semuanya maknanya itu terkandung di dalam Al-Quran. Jadi mau mempelajari tentang suhufu Syith, mau mempelajari tentang suhufu Ibrahim, mau mempelajari tentang suhufu Musa, ini semuanya makna-maknanya ini terkandung di dalam Al-Quran. Zabur, Taurat, Injil juga sama, maknanya terkandung di dalam Al-Quran. Jadi sudah terangkum, intinya seperti itu, terangkum di dalam Al-Quran. Wa ma'ani Al-Quran majmu'atun fil Fatihah. Dan makna daripada Al-Quran itu sendiri ini sudah terangkum di dalam Al-Fatihah. Jadi intinya jantungnya Al-Quran itu ya Al-Fatihah. Sehingga semua penjelasan yang dijelaskan di dalam Al-Quran ini dirangkum maknanya di dalam satu surat, yaitu Al-Fatihah. Wa ma'anil Fatihah majmu'atun fil basmalah, wa ma'anil basmalah majmu'atun fi ba'iha. Jadi makna daripada Al-Fatihah itu sendiri, tadi Al-Quran ini maknanya terkandung di dalam Al-Fatihah, dan Al-Fatihahnya itu sendiri ini terkandung di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sudah terangkum, semua yang ada di dalam Al-Quran itu sudah terangkum di dalam Al-Fatihah, dan semua yang ada di Al-Fatihah itu terangkum di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan maknanya Bismillahirrahmanirrahim ini juga terangkum di dalam ba-nya lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita melanggengkan Bismillahirrahmanirrahim, membaca Bismillahirrahmanirrahim secara istiqomah terus menerus, ya pahala yang kita dapatkan itu seolah-olah kita membaca semua kitab-kitab yang telah Allah turunkan, yang tadi jumlahnya ada 104, yang 60 milik Nabi Syith berupa suhuf, 30 milik Nabi Ibrahim berupa suhuf juga, 10 milik Nabi Musa sebelum mendapatkan Taurat itu juga berupa suhuf. Kemudian Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qurannya. Ini seolah-olah kita mendapatkan pahala membaca semua kitab-kitab tersebut, padahal kita cuman membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah satu keistimewaan Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ba'dul ulama as-salihin asabahu maradun syadidun a'jazal attiba
Fatafakkara fi ba'dil ahyan tilkal ibarah. Fawadaba 'alal basmalah min ghairi adadin mahsurin fasyafahu Allah taala bi barakatiha. Nah, menurut sebagian ulama ini ada salah seorang ulama, salah seorang kiai, syekh, beliau pernah mengalami sebuah sakit yang parah, yang memang sakit ini dia sudah mencoba berobat kemana-mana, tapi tidak ada satupun dokter yang bisa mengobati penyakitnya itu. Dia sudah sampai apa ya istilahnya itu, ya menyerah berobat kepada orang-orang karena memang dokter-dokter yang dikunjunginya itu sudah tidak mampu untuk mengobati penyakitnya. Nah, di saat beliau putus asa, beliau mengangan-angan tadi saya bacakan itu. Jadi mengangan-angan makna yang ada di dalam bismillah, keistimewaan daripada bismillah. Tadi disebutkan bahwa man dzakaraha hasalalahul ma'mul wa man wadhaba 'alaiha hadzubil qabul. Orang yang selalu mengistiqomahkan, melanggengkan membaca bismillah, maka apa yang dia inginkan ini pasti akan tercapai. Jadi dia mengangan-angan itu, ternyata menginovasi dirinya untuk mencoba membaca atau melanggengkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia terus membaca bismillahirrahmanirrahim tanpa ada hitungan, artinya tidak dihitung berapa kalinya, pokoknya bismillah terus dilanggengkan setiap harinya, hingga kemudian akhirnya Allah memberikan satu kesembuhan yang sempurna kepada orang tersebut dengan barokah membaca bismillah tersebut. Jadi ini adalah salah satu bukti bahwa bismillah ini bisa menyembuhkan sebuah penyakit yang memang penyakit ini sudah tidak bisa ditangani oleh manusia, tapi bisa hanya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada sebuah kisah menarik tentang keistimewaan daripada bismillahirrahmanirrahim. Ini ada masih dalam kitab Uqudul Lujan sama ya, masih sama kitabnya. Di sini ada sebuah keterangan seperti ini. Wa hukiya anna imra'atan kanat laha zaujun munafiqun wa kanat taqulu ala kulli syai' min qaulin aw fi'lin bismillahi. Fa qala zawju la af'alanna ma ahjuluha bihi. Fadafa ilaiha suratan. Nah, ada seorang perempuan, dia mempunyai suami yang munafik. Munafik itu apa ya? Munafik itu pokoknya apa yang ada di dalam hatinya itu tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan, atau apa yang dia ucapkan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ininya bertolak belakang. Hatinya ingin ke sana tapi ucapannya berbeda. Itu munafik seperti itu. Kalau dalam hadis ini munafik itu diberikan 3 gambaran. Jadi satu, apabila dia berkata dia berdusta. Kemudian kalau dia berjanji maka dia sendiri yang mengingkari. Dan apabila dipercaya dia malah berkhianat. Ini kalau di dalam hadis seperti itu. Ciri-ciri daripada orang munafik. Nah, intinya begitu. Jadi seorang perempuan ini dia punya suami munafik. Nah, perempuan ini yang punya suami munafik ini, dia mempunyai kebiasaan kalau melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu pasti diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi mau misalkan mau melakukan kegiatan apa, misalkan buka pintu harus bismillah dulu, mau tidur bismillah dulu, mau makan mau minum bismillah dulu. Pokoknya segala sesuatu aktivitasnya itu diawali dengan bismillah. Begitupun ucapannya, dia mau berkata dulu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi semua kegiatan aktivitasnya diawali dengan bismillah. Nah, sampai si suaminya ini merasa apa ya, sedikit risih. Risih itu artinya ya kayak meremehkan. Apa sih faedahnya mengucapkan bismillah terus setiap waktu itu, setiap kali mau melakukan kegiatan mengucapkan bismillah? Keuntungannya apa? Manfaatnya itu apa? Jadi suaminya ini sedikit risih dengan apa-apa yang selalu dikatakan oleh istrinya. Hingga akhirnya dia mempunyai keinginan untuk mengetes. Cobalah, pengen tahu keistimewaan bismillah itu apa. Jadi manfaat dia ngucapin bismillah tiap waktu itu apa. Kemudian dia memberikan satu bingkisan kepada si istri, si suami ini ya, yang tadi suami munafik ini memberikan satu bingkisan kepada istrinya. Dan dia berkata, ihfaziha, ini jagalah bingkisan ini jangan sampai hilang ya, jaga pokoknya. Fawadu'atha fi mahallin wa ghattatha. Kemudian karena mendapat amanah dari suaminya untuk menjaga bingkisan, maka bingkisan itu dibawa oleh sang istri,
ditaruh di satu tempat, kemudian ditutup, dikunci lah. Kalau sekarang mau digembok atau digembok, dikunci lah, seperti itu ya. Faghafalaha, kemudian si suaminya berupaya untuk istrinya ini lupa terhadap amanah yang waktu itu dia berikan. Dia berusaha, entah itu mengajak jalan-jalan atau apalah, pokoknya itu ada usaha upaya-upaya yang dilakukan oleh si suami munafik ini supaya istrinya itu lupa bahwa dulu dia pernah dititipi sebuah amanah berupa bingkisan agar tidak hilang. Nah, berikut dengan upaya-upaya yang telah dia lakukan, akhirnya si istri pun lupa bahwa dia, bukan lupa sih istilahnya, itu tidak lengah bahwa dia sudah diamanati untuk menjaga bingkisan yang waktu itu diberikan oleh suaminya. Dia lengah, di saat si istrinya ini lengah, suaminya mengambil kesempatan waromaha wa akhodas surah waromaha fi bi'rin fidarihi. Suaminya ini langsung mengambil bingkisan tersebut, ya namanya satu rumah ya, pasti kalau misalkan digembok ya punya kuncinya ya, pokoknya satu rumah ya pasti bisa lah, dengan cara bagaimanapun pasti bisa. Kemudian diambillah bingkisan tersebut oleh si suami, waromaha fi bi'rin fidarihi, lalu kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Jadi kan kalau zaman dulu kan masih banyak ya sumur-sumur yang berupa lingkaran itu. Kalau sekarang kan banyaknya pakai sumur bor ya, jadi nggak ada sumur lingkarannya. Kalau sekarang ya, maksudnya tuh banyak yang pengen simple aja, pakai jet pump, jadi langsung pakai sumur bor. Kalau dulu kan masih banyak yang buat sumur-sumur pakai bis itu ya, yang lingkaran, berbentuk lingkaran. Nah, dilemparlah sebuah bingkisan itu ke dalam sumur yang berada di rumahnya. Sumatolabaha minha, kemudian setelah melempar bingkisan itu, si suami meminta kepada istrinya, loh, misalkan manggilnya apa, Dek ya, Dek, mana bingkisan yang waktu itu pernah saya titipkan kepada kamu. Nah, faja'at ila mahaliha, karena merasa bahwa si perempuan ini merasa bahwa bingkisannya itu masih ada di dalam tempat yang digunakan untuk menyimpannya pada waktu itu. Akhirnya dia menuju tempat tersebut. Wa qalat bismillahirrahmanirrahim. Fa'amarallahu ta'ala Jibril alaihi salam ayyanzila sari'an wa yu'ida as-surrah ila makaniha fawadu'at siyadaha lita'khudaha fawajadatha kama wudi'at, atau kama wadu'at, kama wudi'at saja, fa'akhudatha wa nawalatha ila zawjiha. Nah, setelah si istri ini dia datang ke tempat tersebut ingin mengambil, kemudian tiba-tiba Allah langsung memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mengembalikan bingkisan yang tadi dibuang oleh suaminya di sumur. Langsung dengan cepat, dengan sigap, malaikat Jibril datang ke tempat tersebut, ke TKP ya, mengambil bingkisan yang tadi dibuang ke sumur, kemudian ditaruhlah di dalam di dalam tempat di mana si perempuan ini menyimpannya. Jadi ditaruh di situ. Kemudian setelah si perempuan ini memasukkan tangannya ke dalam wadah yang menjadi tempat itu, tempat penyimpanan bingkisan itu, ya perempuan pun tidak merasa heran karena ada barangnya ada, diambil lah kan, diserahkan kepada suaminya. Diserahkan kepada suaminya, akhirnya kaget suaminya itu, fata'ajjaba min dzalika ghayata ta'ajjub wa taba ila Allah taala min nifaqihi. Jadi suaminya merasa kaget, loh kok bisa? Padahal tadi udah jelas-jelas aku buang ke sumur. Kok dia mengucapkan bismillah, ngambil barang itu masih ada dan bendanya tidak basah. Bendanya itu masih kering seperti semula. Ini hebatnya Masya Allah. Makanya dia kagum, dengan sekagum-kagumnya akhirnya dia berangan-angan, oh memang benar-benar bismillah ini membawa satu karomah atau membawa satu keistimewaan tersendiri yang tidak bisa dinalar dengan akal, sehingga dia akhirnya merasa malu dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ingin melakukan hal-hal yang berbau kemaksiatan ataupun berbau kemunafikan seperti itu. Terima kasih telah menonton video saya. Mungkin untuk konten pertama kali saya cukup hanya di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.